Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Sekarang kita masuki pembahasan tentang Kitabu Al-Janaiz, bab yang membahas tentang Al-Janaiz. Al-Janaiz itu jamak dari janazah. Jadi bisa dibaca janazah, bisa pula dibaca jinazah. Jadi bisa difathahkan jimnya, bisa pula dikasrahkan jimnya. Yang kedua-duanya bermakna mayit. Ada pula yang mengatakan kalau seandainya dibaca janazah itu adalah mayitnya, tapi kalau seandainya dibaca jinazah maka itu adalah alat yang digunakan untuk mengangkat mayit. Intinya janaiz, kitabul janaiz, kitab janaiz. Janaiz itu jamak dari apa? Janazah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita akan baca hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, Na'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-Najashiyya fil yaumil ladzi mata fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan wafatnya Najasyi. Raja Najasyi adalah raja yang ada di negara mana? Habasyah. Raja Najasyi adalah raja yang berada di negara Habasyah, Afrika sana, Ethiopia, yang dimana di awal-awal Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, yang rajanya adalah siapa? Najasyi. Nama beliau aslinya adalah Ashamah. Namanya adalah Ashamah. Nama aslinya adalah Ashamah. Namun beliau lebih dikenal dengan An-Najasyi. Beliau adalah seorang raja yang awalnya adalah beragama Nasrani, namun kemudian dia masuk Islam. Dan beliau wafat pada Rajab tahun 9 Hijriyah. Kemudian kata Nabi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan meninggalnya Najasyi. Wa kharaja bihim ilal musalla. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar menuju tempat sholat. Jadi raja ini meninggalnya di mana? Di Habasyah, di Ethiopia. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensolatinya di Madinah. Maka ini disebut dengan sholat apa? Sholat ghaib. Fasoffa bihim. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam membagi mereka menjadi saf-saf, wa kabbara arba'an, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam takbir sebanyak 4 kali. Sebagaimana kita tahu bahwasannya salat jenazah itu berapa takbir? 4 takbir. Wa an Jabirin, dari Jabir semoga Allah taala meridhoinya, anna Nabiyya Shallallahu alaihi wasallam shalla 'alan Najasyi. Bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensolati Raja Najasyi. Fakuntu fis saffis tsani awis tsalits. Kata Jabir, di saat itu ketika salat ghaib jenazah untuk Najasyi, maka di saat itu saya berada di saf kedua atau saf ketiga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Namun saya akan cukupkan dengan beberapa permasalahan. Yang pertama, dari hadis ini jamaah kita mengambil pelajaran tentang bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang Rasul. Karena di dalam hadis ini menunjukkan akan salah satu dari mukjizat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau
mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala akan wafatnya Raja Najasyi. Padahal Raja Najasyi di saat itu berada di Habasyah. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di kota Madinah. Dan di zaman itu belum ada alat komunikasi seperti zaman sekarang. Ada WhatsApp dan seterusnya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut dari Allah Ta'ala, maka ini menunjukkan akan salah satu dari mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana beliau tahu itu? Kabar dari Allah Ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya mengumumkan kematian. Hadis ini menunjukkan bahwasannya mengumumkan kematian itu dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengumumkan berita akan kematian Raja Najasyi. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya mengumumkan kematian. Hanya saja di sana ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwasannya mengumumkan kematian itu tidak boleh. Sebagaimana hadis Hudzaifah. Jadi Hudzaifah, beliau ketika salah satu keluarganya ada yang meninggal, beliau mengatakan la tu'zinu bihi ahadan. Jangan umumkan kematiannya. Inni akhafu an yakuna na'yan inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'yi. Kata Hudzaifah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengumumkan kematian. Jadi kalau kata Hudzaifah, mengumumkan kematian ini tidak boleh. Padahal kalau kita melihat hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan akan apa? Kematian. Lalu bagaimana praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kematian? Namun kata sahabat Nabi Hudzaifah, Nabi melarang dari mengumumkan kematian. Maka jawabannya adalah secara asal mengumumkan berita kematian itu tidak boleh. Yang tidak boleh adalah jika pengumuman tersebut disertai dengan niyahah. Disertai dengan niyahah itu adalah ketidakrelaan dengan takdir Allah Ta'ala. Namun kalau seandainya sekedar pengumuman meninggal jam segini, kemudian akan dikuburkan jam segini, maka itu dibolehkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengumumkan akan kematian siapa tadi? Najasyi. Kemudian ketika ada seorang perempuan yang suka nyapu masjid meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat kabarnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak beritahu aku akan kematian wanita tersebut? Maka ini menunjukkan jemaah bahwasannya memberikan pengumuman akan kematian seseorang itu dibolehkan. Hanya saja yang perlu saya ingatkan adalah sebagian pengumuman itu ada ucapan menuju tempat peristirahatan terakhir. Maka ini wallahu alam saya rasa kurang tepat. Karena kuburan itu bukan peristirahatan terakhir. Setelah alam kubur masih ada alam apa? Akhirat. Jadi alam kubur itu pemisah antara dunia dengan akhirat. Nanti setelah alam kubur, nanti akan ada hari kiamat, akan ada hari kebangkitan, akan ada surga atau neraka. Jadi redaksi menuju peristirahatan terakhir ini saya rasa kurang tepat. Ini poin yang kedua. Jadi intinya memberikan pengumuman kematian itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah jikalau di situ ada ucapan-ucapan yang seakan-akan menunjukkan tidak rela, tidak ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga jamaah, di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya sholat ghaib. Hadis ini menunjukkan bolehnya sholat ghaib. Terkait bolehnya sholat ghaib jamaah, ini para ulama ada 3 pendapat. Namun tidak semua saya sampaikan yang menurut saya lebih mendekati kebenaran. Terkait sholat ghaib, wallahu alam, secara asal itu tidak disyariatkan. Secara asal itu tidak disyariatkan. Dan ini pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Serta dipilih oleh banyak ulama. Kenapa? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah banyak
para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal di luar kota Madinah. Jadi ketika Nabi di kota Madinah, itu kan banyak sahabatnya yang dikirim kemana-mana untuk berdakwah. Ada yang bukan tinggal pula di luar kota Madinah banyak. Namun ketika para sahabat tersebut meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil dari beliau bahwasannya beliau sholat apa? Gaib. Padahal banyak para sahabatnya yang meninggal di luar kota Madinah. Lalu bagaimana? Kapan kita sholat gaib? Kita sholat gaib kalau kasusnya seperti Najasyi. Bagaimana Najasyi? Najasyi ini jamaah, beliau tinggal di lingkungan orang-orang apa? Orang-orang Kristen. Beliau tinggal di lingkungan orang-orang Nasrani. Jadi beliau itu Masya Allah, beliau itu masuk Islam walaupun rakyatnya, orang-orang di sekitarnya masih beragama apa? Nasrani. Jadi beliau itu masuk Islam hanya saja karena beliau itu tinggal di lingkungan orang Nasrani sehingga tidak ada yang mensolati. Maka di saat itulah disyariatkan bagi kita untuk sholat gaib. Kenapa? Karena Najasyi di saat itu meninggal di lingkungan orang-orang Kristen, tidak ada yang apa jamaah mensolati. Maka secara asal sholat gaib itu tidak disyariatkan. Contohnya ada saudara kita meninggal atau kita mendengar orang meninggal di luar kota sana atau di luar negeri, maka secara asal tidak disyariatkan kecuali kasusnya kayak Najasyi. Apa jamaah kasusnya Najasyi? Meninggal di antara orang-orang non-muslim sehingga tidak ada yang apa? Mensolati. Atau contohnya ada orang yang meninggal tenggelam di tengah lautan, di tengah samudera. Tidak ada yang mensolati tentunya. Maka di saat itu boleh melakukan sholat gaib. Ini di antara pendapat para ulama yang wallahu alam saya condong kepadanya. Kemudian poin yang keempat yang bisa kita ambil adalah sunnahnya ketika sholat jenazah itu takbirnya 4 kali. Takbir pertama Allahu Akbar, isinya apa jamaah? Al-Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar, salawat. Takbir ketiga Allahu Akbar, doa. Takbir keempat Allahu Akbar, ada yang doa, ada juga yang tidak. Jadi yang sesuai dengan sunnah itu adalah 4 takbir. Boleh enggak kurang? Enggak boleh. Kalau kurang enggak boleh. Kenapa? Karena takbir ini kata para ulama seperti rukun sholat. Jadi 4 takbir itu seperti 4 rakaat artinya. Jadi kalau kurang dari 4 itu enggak boleh. Yang boleh adalah lebih. Sebagaimana hadis Zaid. Kata Zaid sahabat Nabi SAW, karena Rasulullah SAW yukabbiruha. Jadi Zaid itu pernah sholat jenazah takbirnya 5 kali. Kemudian setelah sholat jenazah, Zaid mengatakan, dulu Nabi SAW juga takbirnya 5 kali. Jadi yang sesuai sunnah itu berapa? 4. Enggak boleh kurang, boleh berlebih. Enggak boleh kurang dari 3, enggak boleh kurang dari 4, namun lebih dari 4, insya Allah dibolehkan. Sebagaimana praktek Zaid, dan Zaid mengatakan, ini adalah praktek dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang keempat. Poin yang terakhir, dari hadis ini jamaah kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kalau sholat jenazah itu hendaknya dibagi menjadi 3 shaf. Jadi walaupun jamaahnya tidak banyak, tetap dibuat 3 shaf. Contohnya aslinya jamaahnya itu 1 shaf saja sudah cukup. Namun disunahkan untuk dibagi menjadi 3 shaf. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufuf minal muslimin. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia kemudian yang mensolati sampai 3 shaf illa aujaba, kecuali Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi di antara sunnah Nabi, kalau mensolati jenazah walaupun jamaahnya tidak terlalu banyak, tetap dibagi menjadi berapa? 3 shaf. Sebagaimana ini juga praktek dari Malik ibn Hubairah, ketika beliau mensolati jenazah, maka beliau membagi jamaahnya menjadi 3 shaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.